Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, saya selaku OMK akan berbicara tentang berdoa dan bekerja yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 15. Saudara-saudari sekalian, saya mau bercerita sedikit. Pada waktu saya kecil, opung saya, nenek saya, sering mengajak saya untuk berdoa. Pada waktu opung saya berdoa, beliau seperti berbicara, bercakap-cakap, mengobrol dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena waktu saya mendengar doa beliau sangat indah dan sangat enak untuk didengar. Setelah kami berdoa, siap-siaplah untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, pada pelajaran pertama, yaitu pelajaran agama, kami pun pindah kelas ke kelas sebelah untuk belajar. Di sekolah juga kami diajarkan bagaimana caranya untuk berdoa. Apa makna doa? Kenapa kita harus berdoa? Apa keuntungan jika kita berdoa? Di sekolah kami diajarkan arti doa. Pada waktu saya mendengarkan guru saya, beliau mengatakan, jangan pernah lupa berdoa. Jika kalian semua mempunyai masalah, ingatlah Tuhan dan berdoalah. Karena doa memiliki arti penting bagi hidup kita. Di dalam buku ini, saya juga mendapat referensi tentang bagaimana cara kerja doa. Dalam buku ini dituliskan, doa itu bagaikan anak panah yang ditembakkan ke jantung Allah, supaya jantung Allah terluka dan berbelas kasih kepada para manusia. Dan anak panah tadi datang dari hati yang membara, hati yang resah, yang sedih, yang memiliki duka dalam hidupnya. Saudara-saudari sekalian, pada waktu kita berdoa, memohon kepada Tuhan, kita sering berdoa dengan sekedarnya, berdoa dengan ala kadarnya, asal memartanginya, asallah berdoa. Tetapi Tuhan mau agar kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hati kita, dengan segenap perasaan kita, dengan hati yang tulus. Saudara-saudari sekalian, mengapa kita harus berdoa? Karena pada waktu kita berdoa, hati kita menjadi tenang. Yang dulunya hati kita resah, risau, tidak enak,
Dan setelah kita berdoa, beban kita menjadi berkurang. Sangat banyak sekali makna doa, sangat banyak sekali arti doa, sangat banyak sekali kekuatan dari doa. Dengan berdoa, kita bercakap-cakap dengan Sang Pencipta kita. Bagaimana kita bercakap-cakap dengan Sang Pencipta kita? Berbicara, memohon pengampunan, memohon kesehatan, umur yang panjang, serta hati yang rendah, dan memohon kebijaksanaan. Kita berdoa kepada Sang Pencipta. Kita berbicara, kita minta pengampunan. Dengan berdoa, hati kita menjadi tenang, dan dengan berdoa pula, semua masalah yang ada dalam dunia ini, beban yang ada pada diri kita menjadi ringan. Pada bulan Maret lalu, saya pulang dari Siantar. Saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya pun langsung mengganti seluruh pakaian saya dengan pakaian yang baru, karena pada waktu itu terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Setelah berganti pakaian, saya memakai masker dan melihat-lihat ke kuasi paroki yang kedua tahun di gereja. Pada waktu itu, saya melihat-lihat banyak sekali OMK, orang tua, pastor, dan opung-opung ada di gereja untuk bersih-bersih, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Pada waktu saya melihat mereka menyapa saya, tapi saya tidak bersalaman dengan mereka karena takut terkena. Pada waktu itu, saya pun ikut membantu sedikit-sedikit di paroki. Saudara-saudari sekalian, pada waktu itu saya melihat ada orang yang sangat giat sekali bekerja di kuasi paroki. Pada waktu itu saya memperhatikan orang-orang tersebut. Mereka sampai rela tinggal di paroki untuk membantu apa yang kurang di paroki tersebut. Mengapa orang itu rela bekerja di paroki tanpa dibayar? Rela meninggalkan kedua orang tuanya di rumah hanya untuk bekerja di paroki. Saya selalu memperhatikan dan bertanya kepada orang tua, dan hati saya pun terbuka pada waktu itu. Bagaimana stasi yang lain ikut membantu di paroki ini, padahal saya sendiri yang sudah setiap hari Minggu ke gereja, bergereja di sini, saya tidak ikut serta. Bagaimana bisa?
demikian. Dan pada waktu itu saya pun berinisiatif ikut serta membantu orang yang sangat giat tersebut. Saya ikut mereka, saya membantu, dan hari demi hari, bulan demi bulan pun berlalu. Dan pada waktu sekarang kami pun sudah menyelesaikan dana buatan yang sebentar lagi hampir selesai. Fotonya nanti akan tertera di belakang layar ini. Dan kami bisa menyelesaikannya. Karena apa kami bisa menyelesaikan dana tersebut? Karena kami mau bekerja sama, bergotong royong, membangun, mempersiapkan kuasi paroki ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, terdapat dua ilustrasi yang saya ceritakan tadi tentang berdoa dan bekerja yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 15. Apa makna dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari ilustrasi tersebut? Makna yang pertama adalah rajinlah berdoa. Dengan semakin kita rajin berdoa, kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kesimpulan yang kedua ialah jangan menjadi beban terhadap sesama. Karena pada surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, saya mengutip beberapa ayat yang sangat bagus, yaitu jika kamu tidak bekerja, janganlah kamu makan. Dan jangan menjadi beban terhadap sesamamu manusia. Kesimpulan yang kedua, sangatlah sering sekali terjadi pada kehidupan manusia. Karena banyak sekali manusia yang suka membebani sesamanya. Kesimpulan yang ketiga yaitu soal bekerja keras dan berjerih payah supaya kamu tidak menjadi beban bagi sesamamu manusia. Kesimpulan yang keempat, jangan pernah lupa untuk berbuat baik dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu jika kamu memiliki teman yang berbuat salah, tegurlah dia dengan 4 mata supaya dia tidak memiliki rasa sakit hati di dalam dirinya. Dan kepada saudara-saudarimu yang lain pula, saling mengingatkan dan jangan pernah menjatuhkan. Saudara-saudara sekalian, pada ilustrasi kedua tadi, banyak kata, ucapan, serta tingkah laku yang salah dari saya. Untuk itu, saya mohon kepada pendengar, kepada audiens, supaya memaklumi, memaafkan kesalahan tingkah laku perkataan yang saya lakukan ini. Terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk Tuhan bahwasanya pada hari Minggu ini kita masih dapat berdoa
dan bekerja. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudari sekalian. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Amin. Shalom. Horas.